तुम पागल हो। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Gulam yang rilis pada tahun 1998. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria yang berusaha menegakkan keadilan dari diktator yang memeras kebebasan masyarakat di daerahnya tanpa perlu berlama-lama lagi. Kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai di sebuah persidangan. Kita akan bertemu dengan seorang pria bernama Sidu. Ia disidang karena telah memukul aparat kepolisian. Ibu pengacara membelanya bahwa yang ia lakukan karena lingkungan tempat tinggalnya. Dan kasus itu adalah bentuk ketidaksengajaan. Hakim berpendapat telah memberikan Sidu kesempatan untuk berubah. Tetapi Sidu tetap kembali ke persidangan dengan kasus yang sama. Dari wajah Sidu memang tidak ada kata penyesalan karena telah melakukan tindakan yang salah. Bahkan ia masih sempat mencuri uang dari dompet ibu pengacara yang ada di dalam tasnya. Akhirnya keputusan disepakati bahwa Sidu akan diberikan kesempatan, tetapi ia tetap harus membayar denda Rp250. Setelah sidang, ibu pengacara memberitahukan pada Sidu untuk berubah. Karena jika Sidu punya niat, ia akan menjadi orang baik. Sidu membayar dendanya dengan uang yang telah ia curi. तो अच्छे बन सकते हो। Kehidupan Sidu benar-benar berada di lingkungan yang tidak baik. Untuk bertahan hidup, ia selalu mencuri bersama teman-temannya. Sidu akan bertemu dengan seorang pria bernama Roni. Ia memiliki bisnis gelap, penjudian hingga pemberasan yang membuatnya ditakuti di daerah itu. Kakak Sidu bernama Jai menjadi tangan kanan Roni. Kali ini ia memanggil Sidu untuk membawa surat pada seorang pemain kriket agar membuat timnya kalah. Karena ia memasang taruhan pada sebuah tim, jika pemain tersebut menolak, maka Sidu boleh memukulnya. ये ले क्या लेके ला चिट्ठी में सलगांवकर हाउ डू यू डू Sidu pun menjalankan tugas yang diberikan. Pemain tersebut menolak dan tentu saja Sidu menghajarnya hingga ia mengatakan ya. Saat pulang, ia tertantang melakukan balap pada pengendara yang menyalipnya. Balapan mereka terhenti sampai Sidu hampir menabrak seorang anak kecil. Sidu terjatuh dari motornya dan membuat wajahnya kotor. Lalu pengendara yang balapan dengan Sidu membuka helmnya, ternyata ia adalah seorang perempuan bernama Alisa. Anggota yang lain menertawakan Sidu karena jatuh dari motornya. Sidu tidak terima dan merobek baju salah satu anggota di sana. Lantas Sidu dipukul langsung oleh ketuanya bernama Charlie. Sidu dan Charlie pun terlibat adu tinju sampai dihentikan oleh petugas keamanan. Mereka dibiarkan pergi, tetapi Charlie menentang Sidu untuk lomba lari di sebuah rel kereta saat malam hari. Kemudian Sidu pun datang untuk menjawab tantangan Charlie. Sidu harus berlari berhadapan dengan kereta. Sidu langsung berlari dengan begitu cepat, bahkan dapat memecahkan rekor Charlie. Lalu saat Charlie berlari, ia harus terjatuh. Kereta juga semakin cepat berjalan ke arahnya, yang membuat Sidu segera menyelamatkan nyawa Charlie. Tiba-tiba petugas keamanan datang, mereka semua berusaha lari. Alisa yang ditinggalkan membuat Sidu mendapatkan kesempatan untuk mendekati Alisa. Alisa yang kala itu kedinginan karena tidak menggunakan jaket, membuat Sidu memberikan jaketnya. Alisa tinggal di sebuah apartemen. Sebelum Sidu pulang, Alisa mengundang Sidu untuk berkunjung dan memberitahukan nomor apartemennya. Flat number 22. Beberapa hari kemudian, Alisa melihat lewat jendela kamarnya. Ia langsung berteriak melihat Sidu memanjat lantai apartemennya. Sidu melakukan itu karena security tidak mengizinkannya untuk masuk. Syukurnya Sidu tidak jatuh dan berhasil masuk ke kamar Alisa. Ia datang dengan alasan ingin mengambil jaketnya. Mendengar itu, Alisa tertawa karena tindakan bodoh Sidu.
Tiba-tiba ayah Alisa pulang dengan keadaan mabuk dan membawa seorang perempuan. Ia memanggil Alisa untuk berkenalan dengan perempuan itu. Namun Alisa tidak senang dengan perempuan yang selalu ayahnya bawa dan menegur Alisa untuk berlaku sopan. Sidu yang mendengarkan langsung keluar dari kamar Alisa, yang membuat ayahnya semakin marah pada Alisa karena membawa seorang laki-laki di kamarnya. Ayahnya bahkan menampar Alisa. Alicia pun pergi keluar. Sidu juga mengajarnya mendapati Alicia telah menangis. Alisa curhat bahwa kejadian tersebut selalu terulang setiap harinya. Tetapi ia masih sayang pada ayahnya dan tidak ingin meninggalkan rumah seperti kakaknya. Sidu pun menghibur rasa sedih Alisa. Mereka pergi berjalan-jalan untuk mengganti suasana hati Alisa. Kehadiran Sidu benar-benar dapat mendatangkan kebahagiaan di wajah Alisa, yang membuat Alisa jatuh cinta pada Sidu. Keesokan harinya ada sebuah kejadian di mana sebuah toko tidak mau membayar uang keamanan pada anak buah Roni. Lantas anak buahnya langsung menghamburkan barang-barang yang dimiliki toko itu. Seseorang bernama Hari datang untuk membela dan menegur polisi yang hanya melihat kejadian itu. Pemilik toko pun lari karena tidak ingin dipukul. Ia lari sampai ke rumah Sidu. Hari dan polisi datang. Hari berusaha menghentikan anak buah Roni, namun polisi itu juga menghajar pemilik toko. Lalu polisi itu pergi bersama anak buah Roni. Sidu yang menyaksikan mengatakan pada Hari bahwa yang ia lakukan tidak ada gunanya, karena aparat di daerah ini sudah berada dalam kendali Roni. Tentu saja Hari tidak setuju, karena sikap tersebut membuat masyarakat menderita, dan ia akan berada di posisi untuk melawan. Lalu Sidu menghentikan anak-anak yang menindas anjing kecil di depan rumahnya. Lantas Hari bergumam, ia juga tidak tahan melihat ada yang menindas seseorang. Kata-kata itu mengingatkan Sidu pada ayahnya. Saat itu Sidu mendapatkan luka di wajahnya. Ayahnya mengatakan dengan lembut kalau Sidu harus berkelahi, maka berkelahilah melawan ketidakadilan. Kemudian di tempat Roni, ia begitu marah karena ada toko yang berani melawannya. Ia ingin membunuh pemilik toko itu. Lantas Jai menghentikannya, karena saat ini ia berusaha untuk melegalkan usaha Roni lewat jalur hukum. Ia tidak ingin nama Roni menjadi jelek di mata hukum, yang membuat kontrak mereka dibatalkan. मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. Akhirnya Jai datang ke rumah untuk bertemu dengan Sidu. Ia menyuruh Sidu untuk hadir dalam pertemuan yang dibuat oleh Hari. Sayangnya pertemuan itu tidak memiliki titik terang, karena tak ada satupun orang yang mau untuk melawan. Dalam pertemuan itu juga berakhir dengan kacau, di mana anak buah Roni datang untuk mengacaukan pertemuan itu. Sidu membawa Hari ke tempat yang aman dan kembali memperingatkan Hari kalau yang ia lakukan tidak ada gunanya karena hanya membawanya ke dalam bahaya. Hari tetap pada pendiriannya untuk memperjuangkan keadilan. क्योंकि यही एक तरीका आता है मुझे जीने का. Keesokan harinya, Hari mendapatkan seseorang yang mau untuk melawan dan berhasil mendapatkan tanda tangannya dan mereka dapat mengajukan persidangan. Di malam hari Roni dan Jai datang menghampiri Sidu. Mereka telah menerima surat persidangan, lantas Roni ingin Sidu memanggil Hari, karena Roni ingin berbicara pada Hari. Kemudian Sidu memanggil Hari di rumahnya dan menyuruhnya untuk datang di atas flyover. Saat Hari datang, ia langsung dikerumuni oleh Roni dan bawahannya, sedangkan Hari dan Jai hanya melihat dari jauh. Hari langsung dipukul bahkan dibuang ke bawah, di mana di bawah adalah jalur kereta api. Seketika tubuh Hari tertabrak oleh kereta api. Sidu yang melihat tidak tinggal diam, ia langsung mencengkeram kera baju Roni. Anak buah Roni menahan Sidu agar tidak bertindak terlalu jauh, bahkan Jai langsung menamparnya. Kekesalan dalam hati Sidu membuatnya begitu marah. Terlebih lagi saat ia datang ke apartemen Alisa yang tengah berduka. Ia mendapati kabar bahwa Hari adalah kakak Alisa.
Kejadian itu terus menghantui Sidu yang membuat hatinya begitu bimbang. Ia pergi ke rumah ibu pengacara dan memberitahukan kalau kematian Hari bukanlah sebuah kecelakaan. Ia adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Hari karena telah memanggilnya keluar dan tidak berpikir kalau Roni akan membunuh Hari. Ibu pengacara langsung membuat pernyataan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum dan akan membuat Sidu menjadi saksi. Tetapi Sidu tidak mau kalau Roni dan komplotannya menjadi tersangka karena kakaknya juga akan terlibat dan masuk ke dalam penjara. Sidu bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya dan mengaku kalau ia telah membunuh Hari. Tetapi ibu pengacara menolaknya karena perbuatan itu bukanlah keadilan. Kalau Sidu mau terbuka, maka ia dapat menyelamatkan semua orang yang hidup menderita karena Roni. Namun bagi Sidu, ia tidak bisa melaporkan kakaknya. लेकिन वो जो कुछ भी है वो अपना भाई है। दोस्त को इंसाफ दिलाओ। Kemudian Sidu bertemu dengan Alisa. Ia juga menceritakan semuanya. Alisa begitu kecewa dan juga marah pada Sidu karena dia adalah dalang dari terbunuhnya Hari. Lalu kita akan melihat Sidu tengah bertanding tinju melawan juara daerah. Sidu dengan mudah melawan dan bahkan hampir menang. Ketika itu Roni menyuruh Jai untuk memberitahukan pada adiknya kalau ia harus kalah dalam pertandingan itu karena Roni memasang taruhan pada lawan Sidu. Sidu begitu kecewa karena kakaknya yang bekerja pada Roni membuatnya harus mengorbankan mimpinya menjadi petinju. Seharian penuh, Sidu merenungi hati dan juga pikirannya. Akhirnya ia mendapati jawaban atas apa yang harus ia perbuat. Seperti kata ayahnya, berkelahilah untuk melawan ketidakadilan. Ia langsung menemui ibu pengacara bahwa ia siap menjadi saksi untuk melaporkan tindak kejahatan Roni. अपन रोकेगा मैडम, जय के बारे में भी। Ibu pengacara juga memberitahukan pada Alisa mengenai kabar itu. Tetapi Alisa tetap marah karena kebenaran tidak akan membuat kakaknya hidup kembali. Sebenarnya amarah tersebut hanya untuk menutupi perasaan sedih dari Alisa karena ia begitu mencintai Sidu. Kemudian ibu pengacara juga datang ke kantor Roni untuk memberitahukan Roni untuk bersiap menghadapi persidangan. Di tempat lain, anak buah Roni ngacak-ngacak toko seseorang karena telat membayar iuran. Ternyata di tempat itu ada Sidu. Ia menghajar semua anak buah Roni dan memberitahukan kalau ia akan menjadi saksi di pengadilan besok. रॉनी से कहना ये तो सिर्फ शुरुआत। Anak buah Roni memberitahukan pada Roni kalau Sidu akan menjadi saksi atas kasus pembunuhan Hari. Roni sangat marah pada Jai karena adiknya ikut campur atas pengadilan itu. Lalu Jai berusaha menenangkan Roni dan berjanji Sidu akan menarik pernyataannya. Di malam itu, Jai berbicara dengan Sidu. Ia memaksa Sidu untuk mau menandatangani surat pernyataan untuk menarik kasusnya. Ia juga akan memberikan hadiah berupa uang dan rumah, dan mengejar mimpinya untuk menjadi petinju. Sidu menolak semua itu karena saat ini ia tahu kalau yang ia lakukan adalah benar. Lagi pula, mimpinya menjadi petinju juga telah sirna karena telah dihancurkan oleh kakaknya sendiri, yang menjadi alat bagi Roni. Ia juga tidak tahan melihat kakaknya berada di jalan yang salah. Padahal Jai adalah kakak, seharusnya ia menunjukkan jalan yang benar pada adiknya. Lalu ia balik membujuk kakaknya untuk mau melawan Roni bersama. Tetapi kakaknya menolak karena yang ia lakukan sudah terlalu jauh. Ia meminta pada adiknya untuk menjaga dirinya baik-baik. मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। Saat pulang di rumah, Sidu mendapati Alisa berada di rumahnya sebagai tanda bahwa ia telah memaafkan Sidu. Beberapa menit kemudian, anak buah Roni memanggil Sidu karena mereka telah menyandera Jai. Sidu mengejar mereka. Sayangnya Sidu tertangkap dan ia pun dipukul.
Alisa yang melihat berusaha memanggil bantuan, namun tak ada satu orang pun yang mau membantu. Sampai Charlie dan gengnya datang. Mereka membantu Sidhu untuk memukul mundur anak buah Ronnie. Yang Charlie lakukan adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih telah menyelamatkan nyawanya saat di rel kereta. Malam itu tidak berakhir baik, karena ternyata Jai telah digantung di bawah pohon dan ditemukan meninggal oleh Sidhu. Sidhu dengan amarahnya ingin segera menyerang Ronnie, tetapi berhasil dihentikan oleh ibu pengacara karena jika Sidhu menyerang Ronnie sendirian, maka Ronnie akan membunuh Sidhu dengan mudah. Dan usaha mereka untuk mendapatkan keadilan menjadi sia-sia. Untuk saat ini, balas dendam terbaik adalah di pengadilan. Keesokan harinya, sesuai dengan kesaksian Sidhu, mereka berhasil memojokkan Ronnie di pengadilan. Ronnie yang memang temperamen hanya dapat membalas pernyataan Sidhu dengan amarahnya di pengadilan. Hakim yang melihat sikap Ronnie mengancam Ronnie agar tidak membuat kegaduhan dalam pengadilan. Untuk saat ini, pengadilan akan ditunda dalam beberapa hari. Ronnie merasakan kekalahannya. Ia melampiaskan amarahnya dengan menutup semua toko di daerah itu dan mengancam masyarakat di sana. Saat Sidhu pulang kembali ke rumahnya, ia mendapati barang di rumahnya telah tergeletak berantakan di luar. Ia langsung datang ke kantor Ronnie dan berteriak bahwa ia tidak takut padanya. Seorang hama sepertinya tidak dapat membuatnya lari dari daerah tempat tinggalnya. Tempat yang menjadi saksi ia tumbuh menjadi dewasa. Ia menantang Ronnie untuk adu tinju, di mana di masa lalu Ronnie adalah seorang juara. Ronnie menyuruh anak buahnya untuk tidak ikut campur dengan perkelahiannya dengan Sidhu. Lantas, Ronnie dapat mengajar Sidhu dengan begitu mudah. Namun dengan usaha, Sidhu berhasil bangkit dan membuat Ronnie tumbang. Di akhir cerita, kemenangan dibawa oleh Sidhu, disaksikan oleh banyak warga, ibu pengacara dan juga Alisa yang begitu bersemangat menyambut kemenangan Sidhu. Dengan sempoyongan, Sidhu berjalan dan membuka salah satu toko yang menandakan kekuasaan Ronnie telah runtuh. Walaupun anak buah Ronnie ingin memukul Sidhu, para warga bersatu untuk membela Sidhu, dan akhirnya mereka sudah berani untuk melawan ketidakadilan. साला जिगरा होता तो अकेले खड़ा होता। Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, sebuah penyalahgunaan kekuasaan dan tindak diskriminasi haruslah dilawan untuk menghasilkan pemerataan dalam menghormati hak setiap individu agar dapat menciptakan sebuah keadilan.